Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Api Roh Kudus. Pada hari-hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, di mana beliau akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Harapan Tuhan Yesus, setiap orang yang mengimaninya memiliki sikap berjaga-jaga, selalu siap siaga menanti kedatangannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan suatu hal yang mengherankan kita. Kalau sebelumnya beliau mengingatkan kita supaya berjaga-jaga, maka rasanya kita bisa melakukannya dengan mudah. Tetapi dalam perikop Injil ini beliau bersabda, "Aku datang untuk membawa api ke atas bumi, dan betapa aku harapkan agar api itu menyala." Apa yang Anda pikirkan tentang api? Beliau mau mengatakan tentang api yang berfungsi memurnikan, membakar semua yang lapuk, memberi kehangatan dan menunjang kehidupan. Api pengadilan ilahi yang dapat menghancurkan semua orang yang tidak mau menyerahkan diri kepadanya. Api yang dapat membantu manusia mengambil keputusan tepat untuk mengikuti Tuhan Yesus atau tidak mengikutinya. Api menjadi simbol ilahi untuk memurnikan manusia. Yesaya 66 ayat 15 sampai 16, Yeskiel 38 ayat 22, Yeremia 5 ayat 14. Api memurnikan orang-orang benar, sedangkan orang-orang jahat dihancurkan. Maliaki 3 ayat 2 sampai 5. Yesus memurnikan manusia melalui peristiwa Paskah yang akan dialaminya sendiri. Beliau pergi ke Yerusalem untuk menderita, sengsara, dan wafat bagi manusia yang berdosa, dan bangkit dari kematian. Penembusan yang Tuhan Yesus lakukan laksana api yang memurnikan hidup manusia. Bagi penginjil Lukas, api juga adalah simbol Roh Kudus. Ayat 3 sampai 16, karena Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Konsekuensinya adalah setiap orang yang menerima api harus mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Harapan Tuhan Yesus adalah api itu tetap menyala. Selanjutnya Tuhan Yesus bersabda, "Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Tuhan Yesus sendiri mengetahui segalanya yang akan menimpa dirinya. Beliau sudah tahu tentang peristiwa Paskah Agung, yakni beliau menderita, sengsara sampai wafat di atas kayu salib yang hina. Ini adalah bentuk pembaptisannya. Tuhan Yesus berbicara dengan jelas tentang api, perjuangan, dan pemisahan. Penginjil Lukas memiliki satu maksud yang mulia, yakni menunjukkan kemiripan antara para murid dengan Tuhan Yesus Sang Maestro. Kristus menginginkan api yang memurnikan dan mengubah.
pengikut Kristus menerima api Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Api yang mengubah hidup para rasul mengabdi, menjadi saksi dan pewarta Injil. Kisah para Rasul 2. Kristus membawa pemisahan. Manusia adalah pribadi yang mencintai damai. Damai adalah titipan Tuhan sendiri. Yohanes 14 ayat 7. Dan siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Pelayanan Tuhan Yesus sendiri sebagai Mesias akan mengkutubkan manusia. Ayat 51 sampai 53. Perpecahan ini akan terjadi bahkan di keluarga-keluarga. Hal ini memang menyedihkan, namun merupakan sebuah fakta. Gambaran perpecahan dalam keluarga itu supaya diambil dari pemberitaan Nabi Mika mengenai kemunduran akhlak rakyat pada masa kerajaan Yehuda. Mika 7 ayat 6. Pertentangan akan terjadi di dalam keluarga dan lingkungan hidup. Setiap pribadi juga boleh bertanya dalam dirinya, apakah ia berada di pihak Tuhan Yesus atau bukan berada di pihak Tuhan Yesus. Orang yang berada di pihak Tuhan Yesus memperoleh keselamatan. Orang yang tidak bersama beliau akan binasa. Marilah kita bersyukur kalau penghakiman Allah yang adil tidak ditimpakan kepada kita yang pantas menerimanya. Kristus sudah menanggungnya bagi kita yang percaya kepadanya. Marilah kita tekun mendoakan bahkan menyaksikan kabar baik tersebut kepada anggota keluarga kita, juga kerabat dan handai tolan kita. Kita tahu Allah mengasihi dan Kristus mati juga untuk mereka yang percaya kepadanya. Lalu haruskah memusuhi keluarga karena mengimani Tuhan Yesus? Pasti tidak. Kita tetap harus mengasihinya sebelum dimusuhi dan meskipun dimusuhi. Kita tetap harus konsisten dalam keyakinan kita dan tidak boleh berkompromi demi perdamaian yang semu belaka. Cinta kasih yang kita bangun karena iman Kristus, walaupun mendapat pertentangan, akan mendatangkan perdamaian yang sejati. So, jangan takut jika karena mengikut Kristus kita ditolak oleh orang lain. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.